Dan ketiga terakhir, orang yang mati syahid hanya di akhirat saja. Di dunia masih dimandikan, masih dikafani, masih disolati, masih dikubur di kuburan kaum muslimin, tapi dia di akhirat mendapatkan pahala syahid, tapi tidak seluas golongan yang pertama. Golongan pertama itu kan luar biasa lah, tapi dia ini mendapatkan keutamaan juga yang sudah luar biasa. Siapa itu Pak? Ada tujuh. Kata Nabi, asyuhada sab'un atau asyhadatu sab'un siwa qatl fi sabilillah. Orang yang mati syahid itu ada 7 orang. Selain yang meninggal syahid di medan pertempuran. Yang pertama, al-mat'un, orang yang meninggal karena wabah penyakit. Profesor Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili, ahli fikih di kota Madinah, sekarang masih hidup, Pak. Itu memberikan fatwa COVID kemarin bagian daripada wabah. Maka yang meninggal kena COVID kemarin, insya Allah syahid. Tapi yang kita sebutkan di sini, Pak, orang itu memang soleh gitu, Pak. Meninggalnya karena kena wabah penyakit. Yang kedua, al-mabtun, orang yang meninggal karena sakit perut, itu syahid. Yang ketiga, al-gharib, siapa saja yang meninggalnya karena tenggelam, ya tenggelam. Kemudian wasahibul hadam, wasahibul hadam adalah orang yang meninggal karena tertimpa benda keras. Bisa bangunan, ada yang nanya, ketimpa pohon gimana? Termasuk, tapi dilihat itu orang soleh apa bukan. Kalau dia lagi bawa selingkuhannya, pohonnya kena petir, Pak, ambruk, nimpa dia, itu azab. Iya. Jadi lihat orang soleh apa bukan. Kemarin ada yang bertanya, Ustaz, ada itu pendakwah itu bawa motor kecelakaan di jalan raya, berarti dia syahid, Ustaz? Ya dilihat, dia berangkatnya mau taklim atau mengunjungi istri orang, kan begitu kan? Dilihat. Ya insya Allah kalau Ustaz kan nggak ada yang nggak begitu, pasti benar kan begitu, pasti baik kan. Semuanya dilihat daripada niatnya kan Pak, dilihat daripada niatnya. Keempat, kemudian yang kelima, siapa itu? Wasahibu dzat jambin, itu orang yang meninggal karena penyakit dalam. Jambin itu pinggang, berarti yang ada di dalam pinggang itu apa itu, Pak? Ginjal, mungkin kemungkinan besar ginjal itu ya. Kemudian adalah wasahibul harapun, ya, harapun terbakar. Itu orang-orang yang terbakar, meninggalnya karena terbakar. Dan yang terakhir adalah wal mar'atu tamutu bi jam'in, seorang wanita yang meninggal karena melahirkan. 7 orang ini syahid, Pak, tapi di akhirat nanti mendapatkan pahalanya. Di dunia tetap dia dimandikan. Kalau yang pertama tadi nggak dimandikan, Pak, nggak perlu disolatkan, nggak perlu dikafani, tidak perlu dikuburkan. Tapi yang ketiga ini tetap dia dimandikan, dia dikafani, disolati, dikubur di kuburan kaum muslimin, begitu. Nah, adapun yang lain itu melengkapi, Pak. Misalnya Nabi mengatakan, man qutila duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang terbunuh karena membela hartanya, maka dia syahid. Ada maling masuk rumah, Pak, antum karena sudah pernah ikut bela diri, antum berani ngelawan kan? Ternyata dia 2 orang, satunya bawa pistol, tos masuk kan, Pak, itu syahid insyaallah. Jangan pasrah, udah ambil aja semua. Ya nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Tapi kalau antum mau pahala syahid, lawan, Pak, dilawan gitu kan. Yang kedua, man qutila duna dinihi fa huwa syahid. Barang siapa yang meninggal karena membela agamanya, maka dia syahid. Ada orang melecehkan agama Islam, antum berdiri, Pak, nonjok orang itu, ternyata Pak, kawannya bawa pisau ditusuk kita, meninggal, syahid insyaallah. Tapi jangan dipraktekkan. Jadi kita berbicara ilmiahnya yang disampaikan oleh Nabi gitu. Kemudian man qutila duna irdihi fa huwa syahid. Barang siapa yang meninggal karena membela kehormatan dirinya, maka dia syahid. Contoh misalnya kita bawa anak perempuan digodain, Pak, marah kita, nggak taunya dia banyak orang digebukin, kita mati, syahid. Itu seperti itu. Banyak kematian-kematian syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi paling tidak ini sudah mewakili semuanya insyaallah. Mungkin demikian, masih ada waktu sedikit dari Bapak Ibu sekalian, kalau mungkin ada yang mau ditanyakan kami persilakan. Ya, silakan. Ya.
Waalaikumsalam. Kami pernah membaca dan mendengar waktu itu bahwa ketika seorang hamba Allah meninggal itu dia harus menunggu sampai yaumil hisab dulu, ya. Sementara belum sampai ke yaumil hisab itu, kalau dia orang baik dia disimpan di suatu alam yang dinamakan Iliyin. Yeah. Mereka harus menunggu sampai yaumil hisab, Right. dan setelah itu baru ada yang ke surga, Yeah. yang ke neraka. Tapi penjelasan Ustaz tadi bahwa orang yang mati syahid ini langsung Masuk. ke surga. Apakah memang dia potong kompas? Tidak menunggu prosedur yang standar. Juga dengan Nabi mengatakan bahwa Nabi sudah melihat penghuni neraka ini kebanyakan wanita. Yeah. Nah, sementara dari penjelasan yang awam, yang secara awam kami tangkap, surga dan neraka itu baru dibuka setelah yaumil hisab. Demikian, mohon penjelasan. Terima kasih. Baik, bismillah, salatu wassalamu rasulillah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita ini ada 3 alam nanti Pak ya. Ada alamul dunia, sekarang kita tinggal di sini. Ada yang kedua, alamul barzakh. Itu adalah alam kubur. Yang ketiga adalah alamul akhirah, kehidupan akhirat. Ini semuanya memiliki hukum yang berbeda-beda. Di dunia itu berlaku untuk jasad, ruh mengikuti. Misal, kita jatuh dari motor Pak, kena aspal, itu jasad yang merasakan sakit, ruhnya langsung aduh gitu ya Pak. Itu hukum yang ada di dunia. Tapi hukum yang ada di alam barzakh itu berbeda. Semua siksa, nikmat itu ditimpakan kepada ruh, sedangkan jasad mengikuti. Di alam barzakh orang nanti menempati tempat masing-masing Pak. Maka dalam kitab Syarh Thahawiyah itu, Aqidah Thahawiyah, ada pembahasan mustaqarrul arwah, tempat kembalinya arwah, ruh-ruh orang yang sudah meninggal dunia. Ada yang sudah dia di fi mala'il a'la, di tempat yang tinggi, di surga yang paling tinggi, di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Siapa ini, Pak? Ruhnya siapa? Para nabi dan rasul. Sudah ada di sana, Pak. Meskipun jasadnya di mana? Masih di bumi. Dan jasadnya nabi dan rasul itu Allah jaga. Innallaha harama al-ardi an ta'kula ajsadal amya. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada bumi untuk memakan jasad-jasadnya para nabi. Kan Nabi pernah ditanya, "Ya Rasulullah, bagaimana engkau bisa menjawab salam kami sedangkan engkau itu sudah di dalam kubur, sedangkan engkau sudah berkalang tanah?" Tadi Nabi mengatakan, sesungguhnya Allah mengharamkan bumi untuk memakan jasad-jasad para nabi, dan ketika ada yang salam kepadaku, maka Allah akan kembalikan ruhku dan saya akan menjawab salamnya. Nah, itu ya. Jadi ruhnya di mana berarti, Pak? Sedang di surga yang paling tinggi. Kemudian orang yang mati syahid sudah bergelantungan, Pak, di lampu-lampu yang ada di surga, ruhnya itu, Pak. Dia keliling gitu, Pak. Dia sudah bisa makan, minum di surga itu. Ruhnya, meskipun jasadnya masih di mana? Di bumi. Kemudian ada lagi ruhnya yang tertahan di pintu surga, yaitu orang yang mati syahid dan masih memiliki hutang. Ingat, orang mati syahid, Pak, kalau masih punya hutang saja, gimana, Pak? Tertahan di pintu surga, Pak, nggak bisa masuk, gitu ya. Kemudian ada lagi ruh seseorang ditempatkan di tempat seperti wadah yang untuk masak gede itu, Pak, dimasukkan di dalamnya. Ketika api di dalamnya dinyalakan, di bawahnya itu dinyalakan, orang-orang dalam wadah ini, Pak, wadah yang besar itu kepanasan, mereka menjerit, berteriak, mereka berburu untuk sampai pada ujung daripada tempat ini. Ketika Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, siapa itu malaikat Jibril? Wahai malaikat Jibril menjawab, haulai azawani wa zuna fid dunya. Mereka adalah pezina laki-laki, pezina perempuan, wa tilka adzabuhum ila yaumil qiyamah. Itulah siksaan untuk mereka sampai tegak hari kiamat. Jadi ruhnya ditempatkan di tempat yang seperti itu, Pak. Ada lagi seseorang yang juga ditempatkan di sungai yang berwarna merah seperti darah itu, Pak. Dia berenang ke sana kemari. Ketika dia menepi, Pak, di tepian itu dilihat oleh Nabi, itu sudah ada orang yang badannya besar, dia membawa batu yang sangat besar juga.
Kemudian ketika orang tadi menepi, ditarik pak kepalanya, dibuka mulutnya, batunya itu dimasukkan ke dalam mulutnya sampai ke perutnya itu, didorong ke tengah lah. Ketika menepi begitu lagi. Saat Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, siapa itu wahai Jibril yang seperti itu kan? Itu adalah akilatul riba. Itu adalah orang yang makan harta riba. Jadi nanti ruh kita itu bertingkat-tingkat pak. Ada yang sudah tempat itu, ada yang memang dia tertahan di bumi, ada. Itu orang-orang yang ruhnya nggak baik lah. Ya, kelakuannya buruk di dunia ini, maka dia tertahan ya di bumi. Nah, adapun yang dilihat oleh Nabi tentang penghuni neraka dan sebagainya tadi, itu di saat perjalanan beliau ketika Mi'raj ya. Jadi beliau melihat apakah surga dan neraka itu sudah ada? Jawabannya sudah ada, sudah Allah tetapkan. Tapi nanti istilah katanya Pak, masuk surga secara besar-besaran dan tidaknya itu nanti setelah tegak hari kiamat. Tapi hari ini ruh-ruh itu sudah pada merasakan itu semuanya. Insya Allah seperti itu, mudah-mudahan bermanfaat. Dan waktu sudah habis, mari kita tutup kajian kita pada kesempatan pagi hari dan mengucap hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.